Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Yopi, NIM B 10 11 17 11 26. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dosen pengampu Ibu Erni Panca Kurniasi. Untuk itu saya akan membahas pemenang Nobel Ekonomi tahun 2017 yaitu Richard H. Thaler. Ia menggabungkan antara ekonomi dan juga analisis psikologi dari pengambilan keputusan sendiri. Menurut Richard H. Thaler, manusia seringkali membuat suatu keputusan yang akhirnya dapat menyesal. Menurut manusia tetap bisa mengubah atau membuat keputusan sesuai cara berpikirnya. Namun tepat teori yang diciptakan adalah teori nudge. Nudge atau dorongan adalah segala hal yang berkaitan dengan arsitektur pilihan yang mengubah perilaku dengan terukur dan tidak pula membatasi pilihan secara signifikan mengubah keuntungan ekonomisnya. Nudge teori berusaha mempengaruhi dan mendorong seorang melakukan sesuatu dengan intervensi secara harus tanpa ada larangan atau pembatasan, tanpa menambahkan pilihan-pilihan rasional, tanpa mengubah insentif seperti memberikan hukuman atau hadiah, serta tanpa memaparkan informasi. Kekuatan nudge adalah pada pendefinisian arsitektur pilihan sehingga secara psikologi orang terdorong untuk memilih yang terbaik tanpa merasa disuruh. Nudge pada umumnya tidak bersifat narratif ataupun paksaan. Sifatnya lebih pada mengubah melalui alam bawah sadar. Mungkin beberapa contoh berikut ini dapat memperjelas konsep dasar nudge. Contoh yang pertama adalah tentang menjalani hidup sehat. Tentunya harus menghindari makanan yang berminyak dan memilih buah-buahan atau sayur-sayuran. Ketika kita pergi ke suatu kafetaria, mereka akan mengajukan buah di tempat yang mudah dijangkau. Sedangkan junk food di tempat yang sulit dijangkau adalah butuh usaha yang lebih untuk mendapatkannya. Sehingga orang cenderung memilih buah ketimbang junk food, tanpa harus melarang orang memakan junk food. Contoh yang kedua adalah tentang bahayanya ngebut di tikungan. Kita semua tahu bahaya ngebut di tikungan. Kita semua tahu bahwa kecelakaan lalu lintas tikungan adalah karena terlalu tinggi kecepatan kendaraan, sehingga kita kehilangan kendali. Tetapi walaupun ada kesadaran tentang itu, tetap saja ngebut. Walaupun nudge dapat digunakan untuk memanggil alam bawah sadar tentang bahaya ngebut. Triknya sederhana saja. Di setiap tikungan yang membahayakan dibuat sederetan garis melintang yang semakin repot ketika kita melintasi garis-garis tersebut. Akan ada kesan bahwa kendaraan yang kita menginjak rem untuk memperlambat laju kendaraan, sehingga angka kecelakaan dapat diminimalisir atau bahkan dikurangi secara drastis. Menurut saya, teori ini cukup baik jika diimplementasikan dalam berbagai masalah yang terjadi baik saat hingga ini. Nanti walaupun dengan terrealisasi teori ini di beberapa hal terbukti efektif, namun tentu saja ada beberapa permasalahan yang tepat membuat minimnya kesadaran masyarakat yang hanya bisa mengurangi risiko terjadi suatu bukan sepenuhnya mencapai apa yang seharusnya dirancang oleh teori nudge tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.